103011133. Saya dari Prodi S1 Fisioterapi semester 6. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pada modul Sport and Wellness, dimana di sini praktikum 4 yang berjudul Screening Performance Coordination Balance Velocity. Nah, jadi di sini saya sudah mendapatkan skenario, yaitu skenario yang ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan beberapa screening coordination dan keseimbangan, serta beberapa juga latihan untuk keseimbangan sesuai pada skenario yang saya dapatkan. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Pada tes Y-balance ini, kita membutuhkan lakban, kemudian midline, spidol atau kapur, dan juga alat tulis untuk mencatat hasilnya. Nah, pada tes ini dilakukan sebanyak 3 kali, di mana untuk gerakan atau arah yang pertama itu ke arah anterior, kemudian posterior medial, dan posterior lateral. Kemudian yang kedua itu masih sama, tetapi dilakukan pada kaki bagian kiri, dilakukan sebanyak 3 kali. Oke, selanjutnya kita akan menghitung hasil dari tes Y-balance tadi. Yang pertama itu ada right limb length in centimeters, atau panjang dari kaki kanan maupun kiri, yaitu 78 cm. Kemudian tadi kita sudah melakukan pada kaki bagian kanan dan kiri sebanyak pengulangannya itu 3 kali. Contohnya pada anterior yang bagian kanan itu 74 cm, 73 cm, dan 75. Nah, dari hasil 3 ini nanti akan kita masukkan pada tabel di sampingnya, yaitu greatest successful rates, di mana hasil dari right dan leftnya ini, hasil dari 3 kali percobaan tadi dibagi 3. Kemudian didapatkan hasil difference atau perbandingannya itu, yang pertama pada anterior itu perbandingannya 11, kemudian posterior medial ada 6, kemudian posterior lateral 11. Kemudian selanjutnya hasil dari yang tadi akan kita hitung lagi, di mana untuk cara hitungnya itu rumusnya jangkauan 1 ditambah jangkauan 2 ditambah jangkauan 3, lalu dibagi 3 kali panjang tungkai kanan dan dikali 100. Nah, pada perhitungan tersebut didapatkan hasil pada tabel yang sudah dituliskan composite score pada kaki kanan atau right-nya itu 99 dan bagian yang kiri 88. Selanjutnya pada screening yang kedua itu sama seperti screening Y-balance test, cuman ini bedanya arahnya lebih banyak, yaitu ada 8 arah. Dimulai dari arah anterior, kemudian anterior medial, kemudian medial, posterior posterolateral, lateral, anterolateral. Setelah 8 arah tadi dilakukan, itu kemudian diukur. Selanjutnya pada screening yang kedua itu sama seperti screening Y-balance test, cuman ini bedanya, nah yang ini sama seperti yang tadi dengan kaki kiri, kemudian nanti hasilnya akan diukur dan dihitung. Nah, yang ini sama seperti yang tadi dengan kaki kiri, kemudian nanti hasilnya akan diukur dan dihitung. Nah, yang ini sama seperti yang tadi dengan kaki kiri, kemudian nanti hasilnya akan diukur dan dihitung. Nah, yang ini sama seperti yang tadi dengan kaki
kiri, kemudian nanti hasilnya akan diukur dan dihitung. Nah, ini adalah hasil dari pengukuran yang dilakukan dari 8 arah tadi, di mana masing-masing satu arah seperti posterior itu dilakukan 3 kali, dan nanti hasil dari 3 kali pengulangan ini akan dibagi 3. Semuanya bagian kanan dan juga kiri. Nah, dari 8 arah 3 kali pengulangan yang kita lakukan tadi, itu akan dimasukkan pada tabel yang paling atas, yaitu jarak rata-rata di setiap arah. Nah, itu sudah dibagi 3, di mana contohnya itu pada posterior yang kanan, itu rata-ratanya 67. Kemudian nanti pada kolom difference, nah itu nanti adalah selisih antara yang kanan dan kiri. Kemudian untuk tabel yang kedua atau yang di bawahnya itu untuk jarak relatifnya, di mana untuk hitungan dari jarak relatif ini sendiri itu diambil dari jarak rata-rata, kemudian dibagi dengan panjang kaki, di mana panjang kakinya itu 78 cm, kemudian dikalikan 100. Nah, didapatkanlah hasil yang ada pada tabel tersebut, contohnya pada arah posterior, nah itu pada bagian kanan 85 cm, begitupun yang kiri. Pada tes ini kita membutuhkan alat seperti stopwatch dan alat tulis untuk mencatat hasilnya. Nah, untuk prosedurnya sendiri di sini kita menginstruksikan kepada orang yang kita tes atau atlet untuk berdiri dengan satu kaki dan menjinjit, kemudian ditahan selama 60 detik. Ini dilakukan secara bergantian kaki kanan dan kaki kiri. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung hasil dari screening yang tadi, di mana didapatkan hasil pada kaki kanan ketika menjinjit itu bisa menahan selama 10 detik. Nah, jika dilihat pada tabel, itu termasuk kategori kurang sekali, yaitu nilainya 1. Kemudian untuk yang kaki kiri bisa ditahan selama 5 detik, sama seperti yang kanan, kurang sekali, yaitu nilainya 1. Selanjutnya kita akan melakukan screening coordination pada anggota gerak atas. Nah, di sini saya mengambil satu contoh tes, yaitu wall toss test. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada video berikut. Selanjutnya screening coordination. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengukur koordinasi tangan dan mata, di mana alat yang kita butuhkan seperti bola tenis, dinding, kemudian pita penanda, dan stopwatch. Nah, pada tes ini dilakukan selama 30 detik. Prosedurnya sendiri, ini lempar tangkap bola ke dinding dengan tangan kanan dan kiri secara bergantian. Nah, pada tes ini, untuk toleransi pengulangannya itu 3 kali, dan kita mengambil nilai terbaik dari 3 percobaan yang telah dilakukan. Pada tes yang tadi itu didapatkan hasil sebanyak 24 kali, atau dengan skor 24 kali. Nah, itu kita bisa lihat berdasarkan tabel ini, di mana 24 kali masuk dalam kategori average. Yang terakhir kita akan melakukan latihan untuk keseimbangan. Nah, yang pertama itu ada ankle balance, kemudian yang kedua ada single leg plank, dan yang ketiga ada one leg stand. Nah, untuk lebih jelasnya bisa disaksikan pada video berikut. Oke, untuk latihan keseimbangan yang pertama yang bisa kita berikan itu ada ankle balance, di mana latihan berdiri dengan satu kaki dapat membantu meningkatkan keseimbangan tubuh.
Kemudian ini akan dilakukan secara bergantian pada kaki kanan dan juga kiri, ditahan selama 30 detik. Lalu untuk kedua tangannya itu kita beri benda seperti bola ataupun botol yang berisi minuman. Nah, ini tujuannya untuk menambah kesulitan untuk menahan keseimbangan dari orang yang kita uji. Oke, untuk latihan keseimbangan yang pertama yang bisa kita berikan itu ada ankle balance, di mana latihan berdiri dengan satu kaki dapat membantu meningkatkan keseimbangan tubuh. Kemudian ini akan dilakukan secara bergantian pada kaki kanan dan juga kiri, ditahan selama 30 detik. Lalu untuk kedua tangannya itu kita beri benda seperti bola ataupun botol yang berisi minuman. Nah, ini tujuannya untuk menambah kesulitan untuk menahan keseimbangan dari orang yang kita uji. Untuk latihan keseimbangan yang kedua itu ada single leg plank. Nah, latihan ini untuk posisi awalnya itu kita instruksikan kepada atlet atau orang yang kita uji untuk posisinya berdiri tegak, kemudian instruksikan kakinya diangkat ke belakang dengan badan ikut menunduk dan kedua tangan diluruskan ke samping. Nah, ini dilakukan bisa ditahan beberapa detik, 10-15 detik, 3 kali repetisi, 3 set. Nah, ini dilakukan pada kaki kanan dan kiri secara bergantian. Untuk latihan keseimbangan yang terakhir itu ada one leg stand. Nah, di mana di sini kita menginstruksikan pasiennya itu untuk berdiri tegak, kemudian satu kakinya itu ditekuk 90 derajat dan kedua tangannya itu diluruskan ke atas. Nah, posisi ini ditahan selama 30 detik. Kemudian dilakukan pada kaki kiri dan kanan secara bergantian. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.